Sebuah laporan baru mengungkap seberapa jauh Israel bersedia melangkah dalam mempersiapkan konfrontasi dengan Iran, termasuk diduga membangun bukan satu, tapi dua pangkalan militer rahasia di dalam Irak sebelum serangan tahun lalu. Sekarang, menurut New York Times, fasilitas rahasia ini digunakan untuk mempersingkat waktu tempuh penerbangan dalam operasi Israel ke Iran dan untuk mendukung logistik, tim penyelamat, serta misi pasukan khusus yang terkait dengan kampanye udara. Namun laporan tersebut juga menyatakan bahwa kerahasiaan itu menimbulkan korban jiwa, dengan tentara Irak dan bahkan warga sipil dilaporkan tewas setelah tanpa sengaja menemukan salah satu lokasi tersembunyi di Gurun Barat. Sekarang saya ingin beralih ke tamu-tamu kita di studio. Kita memiliki analis keamanan kita, Yakov Lapin bersama kita, dan Ariel Osran, koresponden senior Timur Tengah kita. Jadi Ariel Osran, saya ingin beralih ke Anda terlebih dahulu. Saya ingin Anda menjelaskan rincian dari laporan-laporan ini. Apa yang mereka katakan tentang dugaan pangkalan-pangkalan tersebut? Jadi ini mengikuti laporan asli dari Wall Street Journal yang menempatkan satu pangkalan rahasia Israel di gurun Irak di bagian barat negara itu. Laporan baru dari New York Times ini menambahkan satu lagi. Jadi itu berarti dua pangkalan rahasia didirikan oleh Israel selama setahun terakhir di gurun Irak yang bertujuan untuk memberikan dukungan logistik bagi serangan Israel. Awalnya dalam perang 12 hari pada bulan Juni tahun lalu. Dan kemudian juga sekarang di bulan Maret dalam perang 40 hari terbaru dengan Iran. Tujuan lain dari pangkalan ini adalah untuk skenario di mana sebuah jet tempur Israel akan ditembak jatuh. Bahwa ini akan dapat menyediakan pusat respon cepat dari mana pilot atau para pilot yang ditembak jatuh dapat dievakuasi. Kita melihat skenario serupa terjadi di pihak Amerika. Jadi ini adalah perencanaan Israel untuk kemungkinan seperti ini. Sekarang ini cukup luar biasa. Israel secara berkala mempertahankan penempatan di dalam Irak. Ini menimbulkan dua pertanyaan utama di pihak Irak. Pertama, apakah mereka mengetahuinya? Jika mereka tidak mengetahuinya dan ini terjadi, itu sangat memalukan bagi mereka. Namun dalam skenario di mana mereka mengetahuinya, itu juga sangat mengkhawatirkan bagi orang Iran, atau khususnya bagi mereka yang menentang keberpihakan pada Barat. Dan lebih berpihak kepada Iran. Ada juga kekhawatiran bahwa Amerika Serikat semacam mencoba menggunakan hubungan mereka dengan Irak untuk memastikan bahwa orang Irak tidak mendekat ke sana. Tetapi juga untuk membuatnya seolah-olah ini adalah instalasi Amerika, bukan instalasi Israel, yang mungkin juga akan menimbulkan ketegangan antara Baghdad dan Washington. Tentu saja, itu mengarah ke pertanyaan berikutnya, yaitu Anda tahu jenis dampak politik seperti apa yang pada akhirnya bisa ditimbulkan untuk pemerintah Irak, baik secara domestik maupun regional. Jelas, kita baru saja melihat pemilu yang baru ini. Pertanyaannya adalah, apakah skandal seperti ini pada akhirnya bisa membuat Irak semakin menjauh dari Amerika Serikat? Atau pada titik ini, apakah pemerintah Irak berada dalam posisi di mana mereka pada dasarnya harus mencari cara untuk tetap berhubungan baik dengan Amerika Serikat? Ya, begini, selama bertahun-tahun Baghdad telah meniti keseimbangan antara menyenangkan Barat, terutama Amerika Serikat, namun juga tetap sebagian besar sejalan dengan Iran. Angkatan bersenjata Irak sebagian besar terdiri dari milisi pro-Iran, sementara Amerika Serikat menyerukan agar milisi-milisi tersebut dibubarkan. Sekarang yang kita lihat saat ini dengan pemerintahan Irak yang baru ini dipimpin oleh seorang tokoh politik yang tidak dikenal dan tidak memiliki pengaruh. Bahkan dalam salah satu pidato televisi terbarunya, dia membuat lebih dari 80 kesalahan dalam bahasa Arab, padahal dia sendiri adalah orang Arab. Dan ini semakin menyoroti betapa tidak berpengalamannya orang ini. Dan ada kesan bahwa pemerintahannya yang sudah mulai muncul sebagai pemerintahan yang bahkan lebih pro-Iran dibandingkan pemerintahan sebelumnya yang juga dituduh seperti itu. Jadi ini tidak akan membantu membuat Washington tenang. Jadi pemerintahan baru yang dipimpin oleh El-Zaidi ini benar-benar dianggap sebagai pemerintahan yang lemah dan pemerintahan yang pengaruh Iran di dalamnya hanya akan semakin besar. Dan sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana Washington akan menanggapi kekecewaan yang muncul ini? Bisa kita katakan terhadap Irak dan kekhawatiran bahwa seberapa besar pun dukungan finansial atau militer yang diberikan kepada Irak, negara itu tetap saja justru terus menguntungkan Iran.
Sekarang saya ingin beralih kepada Anda, Yakov, dengan cepat. Mengenai fakta bahwa jelas Anda tahu ini adalah pangkalan klandestin yang diduga dibangun oleh Israel. Jelas, ada banyak pertanyaan tentang legalitas tindakan Israel melakukan hal ini selama masa perang. Jika ada risiko dan aturan terkait jenis operasi rahasia seperti ini. Tidak, saya tidak mengetahui adanya pertanyaan tentang legalitas. Pada akhirnya, Irak adalah negara yang disfungsional dan gagal, yang pada dasarnya dalam banyak hal sudah berada di bawah kendali Iran. Saya tidak melihat ada orang yang terlalu khawatir tentang ilegalitas pengambil alihan Irak oleh Iran melalui milisi. Jadi jika Israel mendirikan pangkalan sementara untuk memfasilitasi misi pencarian dan penyelamatan, itu adalah cerminan dari kelemahan negara Irak. Dan itu adalah masalah bagi Irak, dan hanya Irak yang harus menanganinya. Saya rasa itu sama sekali tidak perlu menjadi perhatian kita. Lihat, pada akhirnya Iran adalah wilayah operasi yang jauh, dan secara teori sangat masuk akal jika Israel ingin dapat mendirikan pangkalan pencarian dan penyelamatan serta komando sementara selama angkatan udaranya beroperasi di arena Iran yang jauh itu. Kalau semoga jangan sampai sesuatu terjadi di Iran, akan memakan waktu terlalu lama untuk membangun operasi pencarian dan penyelamatan dari sini. Dan itulah sebabnya sangat masuk akal jika hal itu dilakukan di sana. Saya curiga bahwa pangkalan pertama yang diberitakan, yang belum pernah kami dapatkan konfirmasinya, bukanlah yang terakhir. Itu hanya kecurigaan pribadi saya, dan sekarang kita mendapat laporan tentang satu lagi. Jika Anda melihat luas kawasan ini, itu masuk akal. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian berdua karena telah menjawab pertanyaan saya. Kami akan kembali kepada kalian sebentar lagi.